Oke, jadi untuk uh, mengcustomize atau mengkonfigurasi akses dan ngedit-ngedit lainnya pada Shewat interface ketiga titik berapa X ya. Ini caranya pertama kan udah login dulu ke cPanel kalian. Ya udah pastikan domain kalian juga udah sama. Terus masuk ke file manager. Masuk ke public HTML, bisa yang di kiri atau di yang tengah juga boleh. Dengan klik aja ke public HTML. Nah di sini anggap aja ini adalah SC kalian nih, adalah halaman utamanya. Di sini kan pastikan ada file mailer.php dan ada juga api.php ya. Ini dua file ini berarti ini kalian udah API yang 3 ya. Terus ada folder dash juga di sini, kalian masuk ke folder dash. Nah, di sini adalah file-file dashboardnya. Oke, yang pertama kalian masuk aja ke akses PHP, kalian klik kanan pada mouse kalian di file akses PHP. Terus kalian klik edit klik kiri ya. Klik kiri, edit. Lalu klik edit lagi. Di sini saya gedekan aja supaya lebih gampang dilihat ya. Sini ada yang pertama akses dan ada yang kedua administrator. Yang akses ini adalah untuk kalian misalnya saat masuk ke dashboard itu kalian itu apa ya, kode aksesnya apa. Ini diwajibkan banget untuk kalian mengganti kode aksesnya. Misalnya kalian ganti contohnya seperti ini ya, pas akses 93. Ini wajib banget diganti, kalau enggak nanti orang yang lain bisa masuk. Lalu ini administrator, ini adalah tempat email, tempat untuk notifikasi kalian. Misalnya ini ada yang mengubah, nanti akan dikirimkan notifikasi ke email administratornya. Nah untuk email administrator ini wajib diganti. Oke, kalau enggak nanti akan masuk ke email saya. Nah lalu kalian klik save change, lalu klik OK. Lalu ini adalah web saya, misalnya ini web kalian nih. Kalau misalnya kalian web no bungkus, kalian buka webnya itu menggunakan domain dalam. Oke, domain dalam. Kalau misalnya kalian web biasa ya udah domain aja. Nah, lalu di bagian akhir URL kalian tambahkan dash ya, dan slash gitu ya, slash dulu kalau misalnya belum ada slashnya. Kalau udah ada yang nggak usah, kalian ketik dash. Kalian lihat itu dash ya, udah pas, ketikannya udah benar, lalu kalian akses gitu. Dan ini adalah tempat untuk dashboardnya. Masukkan kode akses itu sesuai dengan yang udah kalian edit di situ. Yang awal tadi kan 1 2 3 4. Nah ini udah nggak bisa lagi ya, karena udah keganti, jadi udah nggak bisa dibuka. Lalu kalian masukkan kode akses sesuai dengan yang udah kalian ganti di file akses PHP di cPanel tersebut. Ini saya copy aja untuk kode aksesnya. Sebentar ya. Itu untuk administrator ini, kalau misalnya kalian gak ganti, ini bakal masuk ke email saya nih. Jadi nggak ada fungsinya kalau misalnya masuk ke email saya. Kenapa? Karena ini gunanya untuk administrator ini supaya saat ada yang mengganti, kalian tahu ini yang kalian yang ganti atau misalnya orang yang ganti gitu. Kalau misalnya masuk ke email saya ini nggak ada gunanya gitu. Notifikasi itu buat apa gitu, nggak ada fungsinya untuk saya lihat gitu. Saya nggak tahu kalian yang ganti atau misalnya orang yang ganti. Jadi ini saya sarankan ganti dengan email sender kalian boleh. Jangan pakai email result ya. Kalau pakai email result boleh-boleh aja sih. Oke, kalian masukkan kode aksesnya, saya copy dulu nih. Kok nggak bisa ya? Oh, apa jangan-jangan ini kemarin saya pakainya ini number ya kayaknya. Coba bentar saya cek dulu, bentar. Ya number ini sih. Jadi yang bisa aku tulis itu cuma number doang. Saya coba index ya, index. Bentar. Oh ya benar ya, ini type-nya number teman-teman. Jadi kalau type number itu yang bisa diketik itu cuma number doang ya, angka. Jadi saya ubah ini menjadi angka aja karena huruf nggak bisa. Misalnya ini ya. Nah ini jangan kalian menggunakan kode akses yang simple banget ini. Contohnya 1 2 3 4.
Nah itu simpel banget, orang bisa masuk. Ini nggak ada gunanya kayak kode akses. Ini agak ribetin dikit ya. Lalu udah kalian save, kalian masukkan kode akses, lalu klik login ya. Nah ini adalah interface ya. Yang pertama adalah email PHP. Email PHP adalah kalian misalnya ini, kalau misalnya kalian yang ini adalah di file email PHP biasanya. Email PHP biasanya ada kode seperti ini. Bentar ya. PHP emailmu, kayaknya emailmu ya kalau nggak salah ya. Lupa ingat. Iya kayaknya emailmu. Kalau misalnya di API saya kan suat email res ya. Nah ini akan mengubah email.gmail.com saat kalian mengklik email res itu. Nah itu sama aja, misalnya kalian mau ngubah di manual atau di sini juga sama aja, akan mengubah di situ. Cuma bedanya ini secara otomatis aja. Dia akan mengubah yang itu. Klik email res. Nah di sini kalian pastikan udah membaca panduan yang di bawah dulu tuh. Itu ada yang hindari menggunakan ini. Kalian harus menepati yang dipandu itu. Kalau enggak nanti akan error. Ini coba pakai defaultnya aja. Nah di sini kalian jangan menggunakan huruf kapital. Karena pada dasarnya itu email nggak ada yang menggunakan huruf kapital, teman-teman. Nah boleh-boleh aja itu nggak akan menyebabkan error, tapi lebih baik jangan pakai. Lalu jangan pakai spasi juga, contohnya di akhir atau di awal nih seperti ini. Ya itu jangan. Ya pastikan nggak ada spasi tambahan sama sekali. Lalu klik submit. Kalau udah, dia akan pesannya muncul sukses seperti ini. Nah oke. Lalu saya akan coba hapus dulu untuk email PHP. Kita akan contohkan, untuk sebentar. Saya akan coba login ke email administrator dahulu. Nah, ini adalah email yang akan masuk notifikasinya jika kalian ada mengubah apapun atau orang mengubah apapun. Ini contohnya ada tulisan liter. Oke, seperti ini. Lalu ada emailnya. Nah, ini akan masuk jika kalian mengubah email administrator ini. Ya, ini kan email saya nih. Yang misalnya kalian mengubah administrator lain, nanti akan masuk notifikasi ke email itu. Ya, notifikasi seperti itu contohnya. Dan ini akan terjadi spam seperti itu yang banyak tadi itu adalah email-email yang ada yang mengubah tapi email administratornya tidak diubah ke email dia sendiri. Jadi masuk notifikasi itu ke email saya punya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi di sini kita akan masukkan kode akses yang sama lagi. Masih dengan kode akses yang udah kalian buat tadi, lalu klik submit. Nah, di sini kita akan mencoba nama res. Nah, untuk mengubah nama res ini, dia akan mengubah seperti yang misalnya ini kalian ini yang bukan API saya nih, yang SC-nya itu bawahan dari editan Arpantic atau siapa ya. Ada di folder system, lalu setting.php. Nah, di sini dalam ini PHP ya. Terus kalau tidak salah namanya itu adalah sender ya, sender kalau nggak salah ya. Ini from nama res sender@gmail.com. Kalau nggak salah kalau misalnya nama res itu misalnya biasanya Arpantic ya. Nah di sini jika kalian mau mengubah yang itu otomatis mengubah sender@gmail.com. Untuk mengubah sender dan nama res itu, nah ini kalau kalian mengubah ini otomatis mengubah nama res ya. Oke, akan otomatis mengubah itu. Jadi sama aja, saya akan coba menggunakan yang defaultnya aja. Nah oke, lalu sukses ini akan otomatis masuk notifikasi lagi ke email administrator. Nah ini ya. Oke, ini email administrator ya, tepatnya pada nama res telah diubah menjadi ini, gitu ya. Terus klik di sini lagi untuk kembali ke home-nya lagi, kalian masukkan kode akses yang sama lagi, submit. Nah kita akan mencoba sender res. Sender res ini akan mengubah sender@gmail.com. Ini sama aja artiannya, jadi bedanya ini lebih simple, lebih gampang aja. Ini sama aja kayak mengubah modul juga sama. Nah, di sini
adalah berbeda. Ini wajib banget berbeda dengan email tujuan res. Kenapa? Karena kalau misalnya sama, nanti nama resnya akan menjadi saya. Oke, jadi harus beda. Kode aksesnya lagi. Nah, sini nama res. Di sini adalah dapat menambahkan emoji. Nah, ini hindari menggunakan di luar standar teks normal. Ini maksudnya seperti apa? Ini maksudnya misalnya biasanya nih kalau di browser-browser suka ada namanya masalah font Instagram unik ya biasanya. Nah, sini salah satunya ini. Nah, sini misalnya kalian ketik contohnya SWOT ya, SWOT. Nah, sini banyak nih. Nah, ini adalah contoh-contoh teks yang di luar standar teks normal. Ini biasanya ada unik-uniknya gitu loh. Ada yang bold, ada yang lebih, ada yang tambahin simbol-simbol gitu ya. Nah, seperti ini nih. Atau yang ini juga sama nih. Nah, itu jangan ya. Sarankan banget pakai tulisan biasa aja. Kalau emoji boleh deh. Ini emoji ini contohnya kayak roket itu ya. Nah, seperti itu. Sisanya sama ya sih. Senderes juga sama. Juga seperti ini. Nah, ini adalah notifikasi saat kalian mengubah juga. Tepatnya pada ini telah diubah menjadi ini gitu. Nah, itu fungsinya email administrator kalian diubah teman-teman ya. Wajib banget diubah. Supaya nanti kalian mendapatkan email notifikasinya ke email kalian, bukan ke email saya. Kalau email saya itu nggak ada gunanya coy, nggak penting sama sekali. Karena saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, untuk mengubah yang misalnya ini udah API saya punya nih, itu ada di email PHP yang namanya, bentar saya cek dulu di file saya nih. Oke, namanya sama ya. Sender juga ya. Oke. Sender. Bentar. Sender sama dengan from SWOT web ya. Ini SWOT web terus tambah rocket kalau misalnya, terus service cswot@gmail.com. Nah, tutup. Lalu nah ini akan SWOT web ini akan mengubah nama res dan ini adalah sender. Sama aja, nggak ada beda banget ya. Itu adalah maksud dari ini. Oke. Nah, oh iya, itu juga sama lagi. Nanti banner res juga ada di situ juga. Untuk yang udah API saya ini nanti ada di situ. Ini namanya ya masalah banner ya. Yang saya ketik dulu seperti biasa. Banner https://cloudpack.my.id resource pack ya, resource pack. Terus banner dan seterusnya nama file banner kalian ya. Ini defaultnya ini kalau saat kalian mengubah banner res di sini akan otomatis mengubah banner res di situ. Sama aja artiannya. Sini hanya bentuk link. Ini sebenarnya bisa aja menggunakan dari file, misalnya kalian ini punya gambar banner yang kalian upload terus otomatis mengubah bannernya bisa. Cuma mager aja gitu untuk ngebuat seperti itu karena agak ribet dan jadi lebih baik menggunakan yang link aja lah, lebih simpel gitu ya. Nah, lalu yang dimaksud disarankan jangan menggunakan link IMGBB. Ini maksudnya apa? Ini boleh-boleh aja, boleh-boleh banget. Cuma IMGBB ini karena dia webnya ini di beberapa saat gitu suka lambat, suka uploadingnya lama. Ini akan menyebabkan email kalian itu itu akan pending beberapa menit baru akhirnya masuk ke email kalian gitu. Jadi saran banget ini menggunakan Cloudpack saya aja gitu. Tapi boleh-boleh aja kok ya, jika nggak ada alternatif lain boleh banget menggunakan IMGBB. Nggak dilarang, boleh. Nah, lalu untuk Cloudpack.my.id kalian cat aja, sisanya masih sama, panduannya seperti di awal. Jangan menambahkan spasi dan lain-lain. Nah, ini aku notifikasi masuk lagi ke email administrator. Nah, oke, sama seperti yang lain. Semua pokoknya setiap ada perubahan akan masuk. Sekarang saya akan coba mengisi resnya ya. Kita kembali ke halaman utama. Ini adalah nama halaman utama web kalian gitu ya. Saya akan coba contohkan, masukkan dulu, kita input. Nah, itu udah berhasil kita customize semua ya. Konfigurasinya udah berhasil kita set ya. Kalian masukkan lagi sebentar. Verifikasi. Ini adalah SC pesanan dari itu. Oke, ini udah masuk ya untuk resultnya. Ini kalian bisa lihat nih. Nah,
yang dimaksud banner rest itu yang ini nih, yang panas saya ini. Nah itu adalah banner rest. Nah itu adalah banner rest. Jadi kalau kalian mengubah link banner rest akan otomatis mengubah itu. Nih yang ini ya. Oke. Sepertinya itu aja, dan ini ada di bawahnya ini ada email ya, ada password, dan sisanya ada informasi-informasi lainnya. Dan jika kalian ingin mengubah nih, ini yang namanya nama res nih. Nah, sewan hoster itu nama res. Oke, itu nama res yang misalnya. Nah, ini adalah sender. Oke, ini adalah sender, dan ini adalah profil res. Kalau profil res itu sender ya. Dengan mengubah sender, profil res akan berubah juga. Oke, seperti itu aja sepertinya. Kayaknya udah cukup sama udah saya jelaskan ya. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa chat aja ke @sewat ya untuk bantuan lebih lanjut teman-teman.